Guys, seperti mana yang kita tahu bahwa ibu kota baru Indonesia akan dipindahkan ke Kalimantan, guys. Apakah babak baru dan apakah cerita di sebalik pemindahan ibu kota baru Indonesia, guys? Jom kita sama-sama nonton di video pada kali ini, guys. Jom, guys. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome back to my YouTube channel. Terima kasih kepada anda yang sudah klik ini video. Kepada anda yang baru saja berada di dalam channel ini, saya ucapkan selamat datang, terima kasih dan selamat bergabung. Kepada anda yang sudah subscribe di dalam channel ini, salam serumpun, salam persahabatan dan salam perdamaian daripada Uncle kepada anda yang tengah menonton, guys. So guys, hari ini ada beberapa perkara yang perlu saya kongsikan kepada anda. Satu persoalan, satu orang kata titik persoalan kepada Uncle, mungkin kepada anda juga, yaitu tentang dengan tajuk dan judulnya, yaitu babak baru pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan, guys. Itu adalah judul dan daripada channel, yaitu channel Lensa Kalimantan, guys. So guys, jangan lupa berikan sokongan dan juga dukungan kepada channel Lensa Kalimantan dengan cara like, comment, share dan juga subscribe, disebabkan banyak pelbagai informasi berkaitan terupdate, yaitu tentang yang berada di Kalimantan, guys. So guys, tanpa melengahkan masa, apa kata kita sama-sama nonton di video pada kali ini, guys. Jom, guys. Oke guys, dengan kiraan 3, 2 dan 1, guys. Lensa Kalimantan, jangan lupa like, comment, share, guys. Satu persoalan juga ya, apakah babak baru tempoh hari nama, usulan nama, guys. Sekarang ini babak baru pemindahan dia, babak baru pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan, guys. Baik. Kita akan sama-sama nyimak, guys, apakah cerita dan terbaru ya. Mega Project Ibu Kota Baru Indonesia, babak baru pemindahan ibu kota negara. Pemerintah telah matang dalam menetapkan pemindahan ibu kota negara sesegera mungkin. Bahkan perencanaan relokasi ASN pun telah dilakukan dengan menetapkan TNI serta Polri untuk segera menempati lokasi dari ibu kota baru. Meletakkan Polri dan juga TNI di lokasi-lokasi tertentu di Kalimantan, guys. Sementara waktu untuk kita membuat pemindahan di ibu kota baru Indonesia di Kabupaten Penajam Pasar Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur. Baik. Kepulauan Kalimantan, ya guys, Kalimantan Timur. Deputi Bidang Pengembangan Nasional atau Bapenas Regional Bapenas Rudi Supriyadi Parawiradinata mengatakan, proses pemindahan TNI serta Polri itu akan dimulai dilakukan pada tahun 2022 mendatang. Pada tahun 2022, guys ya, Polri dan juga TNI. Hal ini dilakukan untuk memastikan keamanan serta kenyamanan wilayah ibu kota baru Indonesia tersebut. Baik. Lebih lanjut, Rudi juga turut menjelaskan, pembangunan kantor pemerintah dan istana kepresidenan di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasar Utara akan segera dilaksanakan pada tahun 2022 mendatang. Proses pemindahan dari ibu kota negara ini memang masih menunggu disahkannya rancangan undang-undang pemindahan ibu kota negara yang saat ini sedang digodok di DPR. Ia berharap proses pengesahan rancangan undang-undang dari ibu kota negara ini akan segera disahkan oleh DPR untuk proses pembangunan ibu kota baru nantinya akan segera dimulai pada awal tahun 2022 mendatang. Baik. Langkah proses pemindahan ibu kota baru ini dinilai sebagai salah satu game changer untuk mendorong perekonomian bergerak kembali setelah terjadinya pandemi COVID-19 di Indonesia. Betul guys, betul. Ujian pandemik ini dia itulah salah satu orang bilang menjadi satu penghalang untuk kita meneruskan ya beberapa potensi ekonomi, terutamanya di Kepulauan Kalimantan, guys. Itu yang dinampak rencana tuh ialah ada sedikit terhalang. Proses pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Pulau Kalimantan baik menjadi semakin masuk akal sebab DKI Jakarta diprediksi akan tenggelam dalam kurun waktu beberapa puluh tahun mendatang. Potensi tenggelamnya DKI Jakarta ini erat kaitannya dengan perubahan iklim dunia yang terus terjadi saat ini. Tenaga kerja pun akan berpindah ya, guys. Lainnya adalah pemakaian air tanah secara berlebih yang memicu penurunan muka tanah di DKI Jakarta. DKI daripada Jakarta.
akan datang ke Tak hanya Kalimantan. sejumlah peneliti yang memprediksi bahwa Potensi. Jakarta akan tenggelam dalam beberapa puluh tahun ke depan. Baru-baru ini Presiden Amerika Serikat Joe Biden dalam Forum Perubahan Iklim mengungkapkan bahwa DKI Jakarta akan segera tenggelam dalam beberapa puluh tahun mendatang. Menurut Presiden Amerika Serikat, perubahan Presiden Amerika Syarikat Joe Biden ya mengatakan bahwa Jakarta akan mengalami satu orang kata bencana tenggelam, guys. iklim menyebabkan Iklim naiknya lah. permukaan air laut. Ribuan orang di DKI Jakarta akan kehilangan tempat tinggal, mata pencarian, serta kehidupannya. Disebabkan perubahan iklim ya guys, sebab permukaan air itu sudah semakin susut. Jadi menyebabkan banyak tempat tinggal akan jadi tenggelam, akan jadi satu benda yang tidak boleh kita tinggal lah di sesuatu tempat ataupun kekal tinggal di satu tempat, guys. Proses pemindahan ibu kota baru ini menjadi salah satu program prioritas nasional pemerintah pada tahun 2022 mendatang. Baik. Pembangunan ibu kota negara atau IKN baru di Provinsi Kalimantan Timur masuk pada strategi percepatan pertumbuhan serta pengembangan wilayah Kalimantan dan Indonesia bagian timur. Kawasan perkotaan di Kalimantan juga akan dikembangkan menjadi tujuan pendukung pembangunan ibu kota baru tersebut. Dengan begitu dapat mendukung kawasan industri dan pariwisata di wilayah Kalimantan yang lainnya selain wilayah Kalimantan Timur. Baik. Dalam dokumen tersebut disebutkan rencana ini termasuk Banjarmasin dan Kota Baru Tanjung Selor di Kalimantan Utara sebagai pusat pelayanan wilayah dan pendukung kawasan industri serta pariwisata di Pulau Kalimantan. Selain daripada itu terdapat juga pengembangan kawasan wilayah kota besar yakni kota metropolitan Balikpapan dan juga Samarinda yang menjadi kota penyangga bagi ibu kota negara nantinya. Satu Pemerintah resmi memulai perancangan yang baik lah. ibu kota negara atau IKN baru itu setelah surat presiden atau surpres pembahasan rancangan undang-undang diterima oleh DPR pada Rabu 29 September 2021 yang lalu. Staf khusus Kepresidenan Jokowi bidang komunikasi Fajrul Rahman mengklaim pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Penajam Pasar Utara Provinsi Kalimantan Timur sebagai simbol keberpihakan Presiden Jokowi dalam pemerataan kesejahteraan seluruh Indonesia. Lebih lanjut, Fajrul juga menuturkan realisasi pemindahan ibu kota baru tersebut sebagai langkah konkret Presiden Jokowi mewujudkan Indonesia sentris dan Indonesia maju. Ibu kota baru yang terletak secara geografis di tengah Nusantara bisa diterjemahkan sebagai transfer positif menuju Indonesia maju. Transformasi progresif tersebut akan mengubah kultur Indonesia ke kultur yang bersifat Indonesia sentris atau pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. Perlindungan lingkungan dalam menghadapi sistem change atau kualitas baru tata kelola pemerintahan dan transformasi progresif dan menyeluruh kehidupan sosial, ekonomi, serta budaya. Lebih lanjut, Fajrul juga mengutip pernyataan Presiden Jokowi yang mengatakan bahwa perpindahan ibu kota ini jangan dilihat sekedar sebagai perpindahan kantor pemerintahan saja. Bukan sekedar pindah lokasi, tetapi juga ingin ada sebuah transformasi pindah cara kerja, pindah budaya kerja, pindah sistem kerja, dan juga perpindahan basis ekonomi yang menyeluruh di seluruh Indonesia. Fajrul juga menyebutkan bahwa Presiden Jokowi ingin menumbuhkan habitus Indonesia maju sebagai prinsip utama perpindahan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan. Baik. Ia pun menegaskan bahwa perubahan kultur dan sistem adalah jawaban dalam merespon tantangan zaman dan pemerataan keadilan pembangunan atau Indonesia sentris. Ini juga sangat strategis, yaitu berada di tengah-tengah Indonesia, sehingga ketika ibu kota telah berpindah, maka seluruh warga di Indonesia dapat menempuh ibu kota dalam waktu yang sama. Selain itu, Kabupaten Penajam Pasar Utara merupakan lokasi yang strategis secara perkembangan daerah dengan dikelilingi oleh beberapa kota dan kabupaten yang dalam sifatnya masih berkembang, seperti Balikpapan, Samarinda, dan Kutai Kartanegara. Satu informasi yang terbaik ya guys, di tengah-tengah ya Indonesia, di Kabupaten Penajam, dekat dengan kota guys. Senang sekali orang daripada sebelah timur, sebelah barat, daripada utara
terus limpas ibu kota baru Indonesia. Lagunya pun bikin adem guys, bikin kita rasa senang, nyaman. Heart of Borneo. Di atas Kalimantan tuh guys, Sabah, Sarawak. Terbaik guys. Oke guys, demikianlah sebentar tadi ya video terbitan daripada channel Lensa Kalimantan yang mengatakan tentang babak baru pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan guys. Jadi seperti mana yang telah diberikan informasi sebentar tadi daripada video ini ialah mengatakan TNI dengan juga Polri akan berada ya di Kalimantan sebagai salah satu untuk menjaga keamanan dan juga kedaulatan sementara pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan itu tengah berlangsung guys. Jadi apa yang kita nampak di sini ya guys, bukanlah semata-mata kita melihat bahawa ibu kota baru di Kepulauan Kalimantan ya dijadikan sebagai salah satu orang kata saja-saja, bukan, tetapi ada sebab dan mengapa guys. Sebab apa yang dikatakan tadi ini kenyataan daripada Presiden Amerika Syarikat guys, yaitu Presiden Joe Biden yang mengatakan tentang ibu kota Jakarta akan mengalami musibah ataupun mengalami perubahan iklim, yang mana permukaan air di bawah tanah itu sudah semakin menyusut, di mana akan terdapatnya dari segi perpecahan dan juga tempat tinggal itu tidak kekal kita tinggal di sana guys, dan mungkin ia akan berpindah ke ibu kota Jakarta, ibu kota negara di Kepulauan Kalimantan. Jadi kita nampak itu adalah salah satu medan ataupun sebab, dan ini menyebabkan juga di ibu kota negara Kalimantan itu bukan saja-saja juga ia boleh orang kata ibu kota itu yang baru tuh akan dijadikan sebagai salah satu transformasi dari segi ekosistem pekerjaan, potensi ekonomi dan sebagainya, dan akan dilaksanakan tempat strategik yaitu di Kabupaten Penajam, di Kabupaten Penajam, tidak silap lah. Kalau salah tolong perbetulkan di bawah ya guys. Jadi apa yang kita nampak di sini ya guys, satu kenyataan yang kita nampak kesesuaian berada di Kalimantan ibu kota, di mana ibu kota Kalimantan itu ataupun ibu kota negara berada di tengah-tengah daripada timur, daripada sebelah timur ataupun barat, daripada mana-mana di ruangan. Kalau kita mau ke mana-mana pun ia akan melalui ataupun limpas ibu kota. Jadi sebagai satu persinggahan untuk kita turun ataupun kita singgah di ibu kota baru pada masa-masa akan datang. Jadi guys, apa yang kita nampak, pemindahan ibu kota ni akan dilakukan secara berfasa-fasa, secara orang kata nampak secara berperlahan-perlahan lah, dengan keadaan kita nampak sekarang yaitu TNI dengan juga Polri akan ditempatkan pada tahun 2022. Jadi apapun, sebagai salah satu penonton yang akan melihat ini, kita mendoakan supaya pemindahan ibu kota baru negara ke Kalimantan akan dipermudahkan urusan dan juga dilancarkan insyaAllah. Yang kami ini yang berada di Borneo daripada Sabah dan Sarawak akan turut mendoakan, daripada Malaysia, daripada Semenanjung akan turut mendoakan supaya ibu kota negara Kalimantan akan terus dilaksanakan dengan lebih baik, dengan ekosistem yang lebih baik, dan ini merupakan salah satu potensi juga peluang pekerjaan kepada tenaga kerja. Ya, tenaga kerja akan dapat menggerakkan satu pemindahan ibu kota negara di Kalimantan guys. So guys, itu saja daripada Uncle, pendapat dan juga ringkasan. InsyaAllah kita akan teruskan untuk berkongsi, dan terima kasih kepada channel Lensa Kalimantan kerana anda telah berkongsikan salah satu informasi yang terbaik dan satu benda yang baik untuk menjadi santapan kepada mereka-mereka yang tengah menonton guys. Jadi guys, itu saya daripada Uncle. Anda boleh turunkan di ruangan komentar jikalau ada beberapa perkara yang boleh kita membahagikan maklumat. Andai kata penyampaian daripada Uncle kurang tepat, anda boleh perbetulkan saja di ruangan komentar. Sebelum ini tentang nama-nama kesesuaian ataupun nama-nama ibu kota, dan kali ini adalah babak baru pemindahan ibu kota guys. Oke guys, itu saya daripada Uncle. Kita akan jumpa lagi di next video akan datang. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.